kemurahan Tuhan yang Kau limpahkan kepada setiap kami, sehingga kami dibawa oleh Roh Kudus, dituntun oleh Tuhan untuk kami berada di dalam rumah Tuhan, untuk menikmati kasih setia Tuhan. Engkau yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi setiap kami dengan kuat kuasa Tuhan. Roh Kudus yang akan menuntun kami, untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami, supaya kami senantiasa berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Berkati ya Bapa, kami siap mendengar. Haleluya, sama-sama katakan amin. Yang siap diberkati katakan amin. Tetap sukacita, tetap semangat. Amin. Yuk kita mau katakan ya, tetap semangat. Tuhan ada pada pagi hari ini ya. Yuk, bisa? Ya. 1, 2, 3. Tetap semangat. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Itu menanti-nantikan berkat Tuhan. Amin. Walaupun saudara sudah diberkati, tapi mari sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Kita langsung saja membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 130 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan, yaitu seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian Ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya, mengharapkan Yesus sendiri. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ini seruan dari dalam kesusahan. Ya. Ayat 1 sampai ayat 3 itu menyampaikan, ya, Mazmur ini menyampaikan dari jurang yang paling dalam. Haleluya. Ini satu kehidupan yang sedang tidak baik. Ya, satu kehidupan yang sedang mengalami penderitaan. Satu kehidupan yang sedang mengalami kesusahan yang begitu berat. Berseru kepadamu ya Tuhan. Ya, pemazmur ini berseru kepada Tuhan di dalam kesusahannya. Lalu ayat yang keempat, tetapi padamu ada pengampunan. Tetapi ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Bapak Ibu, aku menanti-nantikan Tuhan. Ketika pemazmur ini dia berseru kepada Tuhan di dalam kesusahan, dia punya pengharapan bahwa ada pengampunan.
Kalau ayat yang ketiga dikatakan, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapa? Ya, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali saat-saat ini, ya, orang sedang menanti-nantikan Tuhan. Kalau ayat yang kelima dikatakan, aku, ya, pemazmur berkata, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya, mengharapkan Tuhan sendiri, mengharapkan Allahnya sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara menanti-nantikan, ya, menanti atau artinya menunggu. Bapak Ibu Saudara, banyak orang berkata tidak suka. Siapa yang suka menunggu? Siapa yang suka menanti? Tapi firman Tuhan katakan, pemazmur katakan, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya, jiwaku mengharapkan Tuhan. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Bapak Ibu, 2 kali ini dijelaskan, ya, bahwa lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Bapak Ibu Saudara, kalau orang jaga malam, ya, mulai malam jam 8, jam 9 sampai pagi, itu hari-hari yang begitu berat. Menantikan pagi sangat-sangat berat. Karena itu keadaan apa? Sangat sepi, lelah benar. Ya, mengharapkan pagi dan pagi dan pagi. Ya, satu pengharapan di dalam Tuhan. Jangan pernah putus asa. Amin. Ya, menanti. Banyak orang tidak suka yang namanya menanti. Saudara, kalau antri, saudara pernah nyerobot? Mungkin pernah, ya. Kalau saya pernah ada di bandara, ya. Ketika orang sudah mulai berjajar, ia mau masuk ke pesawat. Hanya menunjukkan tiket lalu masuk, tidak akan ditinggal. Ya, tapi masih banyak orang yang nyerobot, sehingga banyak orang marah. Ya, rupanya menunggu atau menanti ini hal yang tidak banyak orang sukai. Tidak akan ditinggal, tapi nyerobotnya itu terus, ya. Itu menggambarkan penantian. Orang yang menunggu, orang yang menanti itu enggak sabar. Betul? Saudara pernah menunggu? Atau saudara saat ini sedang menunggu-nunggu? Sedang menanti-nanti. Ada? Menanti-menanti kesembuhan. Menanti ekonomi menjadi baik. Mungkin menanti kesusahan ini kok enggak berhenti-berhenti. Saya menanti sukacita besar terjadi. Saya menanti mujizat ini terjadi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mazmur ini yang menggambarkan satu penantian, tapi punya pengharapan dalam Tuhan. Ya, penantian ini perlu menuntun kepada setiap kita. Ada 3 hal saya ingin merenungkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Abraham, kita buka saja, ya, kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-16. Ya, berkata demikian, adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak.
Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini satu gambaran bagaimana Tuhan berjanji kepada Abram untuk meninggalkan rumah bapaknya, untuk pergi, dan Tuhan berjanji di dalam pasal yang ke-12, aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar, di mana engkau berpijak itu tanah akan menjadi tanah keturunanmu, milik keturunanmu. Abraham yakin karena ia lalu pergi meninggalkan rumah bapaknya. Abraham yakin. Saya belajar ya kenapa terkadang Tuhan mengajar kepada setiap kita untuk menantikan Tuhan, menantikan janji Bapa. Yang pertama, saya ingin belajar dari kisah Abraham. Ketika Abraham terima janji Tuhan, Abraham dengan yakin dan percaya, Abraham pergi meninggalkan rumah bapaknya, membawa istri Sarah. Tapi ketika perjalanan ini sampai kepada satu saat, belum terjadi janji Tuhan. Ya, Abraham memang ia mengalahkan musuh-musuhnya di dalam perjalanan. Tetapi satu saat, ya, Sarai istri Abraham dikatakan ia tidak beranak. Di dalam perjalanan ia menyadari ketika ia dengan yakin pasti Tuhan menyatakan janjinya. Tapi di dalam perjalanan Sarah istri Abraham ia mulai berkata kepada suaminya, ya, berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu, ya, kamu tahu, seolah-olah katakan, Abraham suamiku, kamu tahu, ya, bahwa Tuhan itu tidak akan melahirkan anak, ya. Karena itu baiklah hampiri hambaku. Itu satu perkataan yang mulai goyah, satu perkataan Sarai yang mulai melihat keadaan, satu perkataan yang mulai ia meragukan janji Tuhan. Ia mulai jauh keluar dari janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Sarai katakan kepada Abraham, engkau tahu aku ini tidak bisa melahirkan anak. Dan itu dari Tuhan dikatakan, ya, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Ini ragu-ragu akan kasih Tuhan dan janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menunggu atau ketika kita menanti pertolongan Tuhan, saudara mulai berubah. Saudara mulai berubah. Ya, pelajaran ini indah bagi setiap kita. Kalau saya boleh berkata, ya, kenapa Tuhan mengajar kepada setiap kita, ya, supaya kita ini diberi kesempatan untuk menunggu. Ada maksud Tuhan. Yang pertama, Tuhan ingin tahu isi hati kita yang paling dalam. Tuhan ingin supaya Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, Tuhan ingin isi hatimu. Sungguh-sungguh enggak, ya, sungguh-sungguh melekat enggak ketika engkau menantikan janji Tuhan dalam perjalanan. Ya, Sarai mulai ragu. Ia katakan kepada suaminya, Tuhan, dia dikatakan Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Bapak Ibu, kayak yang kalau saya boleh membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat 4, 5 dan 6 itu demikian, ya.
Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepada Abram, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu apa? Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lalu percayalah Abram. Tetapi mulai waktu selanjutnya berjalan, engkau tahu, ya, Sarai berkata kepada suaminya, engkau tahu aku ini tidak, Tuhan tidak memberi aku ini melahirkan. Karena itu baiklah hampiri hambamu, hampiri hambaku, mungkin dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan dikatakan ayat 16, pasal 16 ayat yang kedua, ya, dalam Kejadian 16 ayat yang kedua dikatakan, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan siapa? Perkataan Sarah. Mulai berubah. Oh ya, keadaan. Ini bahaya orang melihat keadaan dalam penantian. Ya, lalu Abram dikatakan, Abram mendengarkan perkataan Sarah. Mungkin kalau kita bisa melihat peristiwa ini, ya, diberi benar mungkin, ya, aku diberi hambamu. Hambamu itu bernama Hagar. Ayat yang ketiga dikatakan, jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Lalu ayat yang keempat, Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Dan ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang siapa? Memandang rendah kepada nyonyanya, memandang rendah kepada Sarai. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan ketika kita menanti janji Tuhan. Mulai berubah. Nah, kalau kita doa mulai malas, kita mulai malas beribadah. Kenapa janjinya Tuhan? Nah, kalau iblis itu bicara, kalau iblis itu boleh bicara kepada setiap orang yang menanti-nantikan janji Tuhan. Kapan kamu terima? Kapan? Nah, ini yang membuat ragu, ya, membuat kita mulai goyang, membuat kita mulai putus asa. Mungkin kita cari jodoh, ya. Aku ini mau cari jodoh, sudah bertahun-tahun saya berdoa. Tapi kapan? Ya, ini hati-hati. Iblis sering membisikkan, kapan itu janjinya? Aku ini sakit pasti sembuh. Aku percaya kepada janji Tuhan pasti sembuh. Iblis mulai berkata, kapan? Nah, ini hati-hati. Ya, mari kita mau punya hati yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ketika kita percaya, aku percaya. Tetapi kita mulai mendengar perkataan Sarai.
mendengar perkataan apa yang dikatakan iblis. Kapan? Mulai ragu. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah Hagar. Ketika Hagar ini tahu bahwa ia mengandung, ia mulai apa? Menghina nyonyanya, menghina Sarai. Kalau dikatakan, lalu berkatalah, ayat yang kelima, lalu berkatalah Sarai kepada Abram. Ini Sarai karena dihina terus, ya, direndahkan terus oleh Hagar. Lalu Sarai datang kepada Hagar. Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Ini mulai ribut, saudara. Sarai mulai datang kepada Abram. Penghinaan ini, ya, karena Hagar, ya, kata-kata Hagar itu menjadi tanggung jawab. Tadinya Sarai, ya, berkata akan kuberikan hambaku, tetapi lalu apa yang terjadi? Sarai datang kepada Abram, berkata, penghinaan tanggung jawabmu. Saudara, kalau kita punya isi hati dengan Tuhan sungguh-sungguh, tidak membuat keributan. Tidak ada yang namanya menyalahkan orang lain. Betul? Ini ribut nih rumah tangga. Nah, jadi yang pertama Tuhan ingin supaya hati kita ini sungguh-sungguh. Ketika kita sungguh-sungguh kita percaya. Seperti Abram waktu ia menerima janji Tuhan. Akan banyak keturunanmu. Dan keturunanmu akan memiliki setiap tanah yang kau injak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Abram pergi meninggalkan rumah bapaknya. Dengan percaya. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, saya ingin belajar dari kisah Abram bahwa ketika Tuhan memberi kesempatan untuk kita menanti, Tuhan sedang melatih kesabaran. Amin. Ya, kalau kita ini menanti, kita merenungkan, Tuhan sedang melatih kesabaran kita. Ya, Sarai, dia mulai datang kepada Abram. Ini tanggung jawabmu. Semua ini tanggung jawabmu. Aku dihina, aku direndahkan. Ini tanggung jawabmu. Mulai ada keributan. Makanya kalau kita sedang dilatih kesabaran, kita mau tetap berseru-seru di dalam Mazmur tadi. Berseru-seru kepada Tuhan dalam pengharapan. Kalau aku ini salah, aku tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan pembebasku dari dosa jika aku ada kesalahan-kesalahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan keributan yang terjadi. Mulai menyalahkan orang kalau tidak sabar. Akan mudah apa? Marah. Ya, tidak sabar. Ini janjinya. Kita mesti menyadari bahwa caranya Tuhan itu beda dengan caranya kita. Cara Tuhan bekerja beda dengan cara kita bekerja. Betul Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau belajar supaya di dalam menunggu atau menanti-nantikan kita mau belajar untuk dilatih kesabaran. Ya, dilatih kesabaran untuk kita bisa menjaga hidup kita untuk tetap di dalam firman Tuhan. Tetap di dalam firman-Nya, ya dan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Hari-hari ini Tuhan sedang melatih
kesabaran dalam keluarga. Kalau kita sedang kekurangan, ayo bangunlah sebuah keharmonisan. Dilatih kesabaran. Sudah tidak ada uang, ribut melulu. Sudah di dalam kekurangan, berantem terus. Ini akan menjadi satu kemerosotan, mulai menjadi satu keputusasaan. Ini hidup di dalam jurang yang paling dalam. Tapi kita mau menyadari bahwa Tuhan sedang melatih kesabaran kita. Untuk kita menjaga emosi kita. Untuk kita tetap berada di dalam firman Tuhan. Hari-hari ini banyak anak-anak bilang berkata, "Tante, kapan Tuhan jawab doa saya? Kapan Tuhan menyatakan kuasanya, jawaban doanya? Kapan?" Saya tidak berkata, sebentar lagi Tuhan akan menolong. Saya akan berkata, sabar dalam menantikan Tuhan. Belajar untuk melatih diri di dalam kesabaran. Saudaramu sabar? Saudaramu sabar? Amin. Sabar, ya, belajar sabar supaya enggak keliru, supaya saudara enggak marah-marah. Nah, ini Abraham yang terjadi di dalam rumah tangganya ini, keributan terjadi, mulai menyalahkan. Lalu dikatakan demikian, ya, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu, Abraham, gitu ya. Akulah yang memberikan hambaku kepangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia merendahkan, memandang rendah akan aku. Tuhan yang kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Mulai nyalahkan siapa? Nyalahkan Tuhan. Ya, ini bahaya dalam hidup orang-orang percaya, saudara dan saya. Ya, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, ketika kita sadar kita sedang dilatih kesabarannya oleh Tuhan, yuk kita dengan tekun menantikan janji Tuhan. Kalau orang tidak sabar, pertama disalahkan, mungkin suaminya. Kalau Sarai itu menyalahkan suaminya. Lalu kemudian Sarai mulai apa? Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Nyalah ke Tuhan lagi. Orang tidak mau sabar, orang yang mudah putus asa. Ya, kata Abraham kepada Sarai ayat yang ke-6, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Ya, sekarang Abraham sudah habis kata-kata. Abraham berkata kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Karena itu hambamu, ya. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Abraham berkata kepada Sarai, istrinya. Lalu apa? Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sungguh akibat orang yang tidak mau melatih dirinya untuk sabar, ada perkara-perkara yang besar itu terjadi, menjatuhkan iman saudara dan saya. Nah, kalau tidak mau sabar, akan nekat saudara. Ini yang terjadi di dalam rumah tangganya itu sungguh hal yang luar biasa beratnya. Yang terjadi malah apa? Keributan. Ayo hari-hari ini
Tuhan sedang melatih kesabaran di dalam keluarga-keluarga. Ya, kita sedang hidup di dalam kekurangan. Jangan berantem. Baik-baiklah, jangan mengengan. Baik-baiklah saling memuji Tuhan. Ya, yuk kita saling bersama-sama berdoa. Terus berseru-seru menanti-nantikan janji Tuhan, itu baik. Sudah tidak punya uang, sudah sibuk, sudah susah, berantem saja. Banyak yang sedang terjadi. Tapi mari, saya ingin setiap kita pada pagi hari ini, ayo, kenapa Tuhan memberi kesempatan kepada setiap kita di dalam kita menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan janji Tuhan, menanti-nantikan jawaban Tuhan. Yang pertama, Tuhan ingin apakah hati saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan sampai ketika kita menanti-nantikan Tuhan, mana, kapan, lalu doa kita mulai berubah, ibadah kita mulai malas. Kita mulai malas berdoa, malas. Ini bahaya yang terjadi. Dan yang kedua, kita menyadari bahwa Tuhan sedang melatih kesabaran kita. Ya, keluarga-keluarga, ayo di mana kita komunitas, kita sadar bahwa Tuhan sedang melatih kesabaran kita. Haleluya. Karena kita menyadari bahwa cara kerja Tuhan itu beda dengan cara kerja kita. Ya, kehendak Tuhan itu beda dengan kehendak kita. Tetapi kita menyadari bahwa Tuhan pasti memberi yang terbaik kepada setiap kita. Haleluya. Anak-anak muda, teruslah tetap menanti-nantikan Tuhan. Ya, Tuhan melatih kesabaran kita. Nah, untuk cari jodoh, ya, untuk cari teman hidup, untuk cari pekerjaan, berusahalah terus. Tetapi ingat, ya, jangan salah. Cari orang-orang di luar sana. Wah, sudah 3 tahun, sudah 4 tahun. Siapapun yang ada di luar sana, kalau itu memang senang, saya akan ambil dia. Kemarin ada kaum muda, ya, ada seorang pemuda dan seorang pemudi yang datang bersama ibunya. Ya, ini pemudi ini, ya, dibawa oleh ibunya berusaha ketemu dengan saya. Ini orang bukan jemaat di tempat ini, ya, bukan jemaat di tempat ini, tapi ia datang, ibu, dia punya nomor telepon saya. Saya ingin bertemu, saya ajak bertemu di gereja. Ia menyampaikan bahwa anaknya ini sedang di dalam duka yang dalam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sadar bahwa di dalam segala sesuatunya, ketika kita menanti-nanti janji Tuhan, kita sadar bahwa kehendak Tuhan itu beda dengan kehendak kita. Waktunya Tuhan itu adalah waktu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan saya sampai di sini, tapi biarlah kita mau tetap percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Mari kita akan berikan pujian. Bapak, terima kasih.
beribadah pada pagi siang hari ini. Kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat segala yang baik yang Tuhan Kau nyatakan kepada setiap kami. Biarlah apa yang sudah kami bawa persembahkan kepada Tuhan, biarlah semuanya ini berkenan di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan yang dimuliakan, Engkau Tuhan yang diagungkan, Engkau Tuhan yang akan mencurahkan berkat-Nya, akan menyertai kami pulang dari tempat ini menuju ke rumah kami masing-masing. Biarlah setiap kami diberkati ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami akan kembali bersama-sama di dalam setiap ibadah-ibadah di tempat ini maupun di pertengahan minggu ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk ibadah perjamuan kudus minggu depan. Kiranya Tuhan Kau akan mengembalikan setiap kami dengan kerinduan-kerinduan kami Tuhan, untuk senantiasa bertemu dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Kau memberkati setiap kami. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang di dalam pemulihan Tuhan Kau akan pulihkan mereka, untuk mereka kembali dapat beraktivitas, bekerja, dan kembali melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan Kau nyatakan kepada setiap yang sakit di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah minggu yang sebentar lagi lewat juga bagi ibadah nanti sore. Kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Kau akan membawa setiap sidang jemaat Tuhan untuk datang di dalam rumah Tuhan, untuk menikmati sukacita Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk kegiatan sekolah minggu pada minggu depan. Di dalam nama Yesus, di dalam Kids Camp ini Tuhan, biarlah Engkau memakai setiap anak-anak Tuhan untuk diberkati. Materi-materi yang sudah dipersiapkan akan menjadi berkat pertumbuhan kerohanian anak-anak Tuhan di tempat ini, untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Kami percaya Tuhan, sinyal mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, sampai ke ujung-ujung pulau, ke ujung-ujung daerah-daerah yang terpencil sekalipun, Tuhan akan mengurapinya, sehingga kami boleh mengikuti acara mulai dari pagi sampai siang. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan akan tercurah bagi anak-anak dan guru-guru yang mendampinginya. Tuhan Kau senantiasa memberikan kekuatan, sukacita, kesehatan bagi semuanya yang terlibat di dalam acara ini. Begitu juga Tuhan, kami berdoa bagi acara retreat kaum muda, apa yang juga dipersiapkan, baik acara-acara pembicara-pembicara. Kau akan taruhkan urapan yang dari Tuhan. Kau akan mengurapi secara khusus bagi pembicara-pembicara yang sudah Tuhan persiapkan. Biarlah acara retreat ini akan menjadi acara yang berkemenangan bagi anak-anak muda di dalam menyongsong melangkah hari esok, di dalam menyongsong melangkah hari depan mereka dengan kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Mereka boleh bersama-sama datang di tempat retreat di Nyablak Gereja Sejahtera. Kau pakai Tuhan semua yang dipersiapkan, acara-acara Tuhan yang pimpin, mulai dari awal pemberangkatan dari gereja-gereja wilayah 2, GSCA Jateng 2 dan DIY ini ya Bapak. Mereka akan berduyun-duyun datang dengan penuh kerinduan untuk dibangun, diberkati oleh Tuhan kerohanian mereka. Kami percaya Kau memberikan kesehatan semuanya. Terima kasih Kau pakai para panitia yang sudah mereka berjeripaya untuk mempersiapkan segala sesuatu. Tuhan yang akan menopang kepada mereka. Terus Tuhan tetap semangat di dalam Tuhan.
Haleluya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan apabila sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, yang jauh, yang dekat, Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Engkau menyertai setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada. Perlindungan Tuhan turun atas setiap kami. Tuhan memberkati keluarga kami yang dipulihkan oleh Tuhan, yang menikmati akan janji Tuhan dengan percaya kepada Tuhan, mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Tetap menantikan dengan sabar. Kami percaya Tuhan melingkupi setiap kami. Haleluya, dengan kuasa. Mari kita akan angkat kedua tangan kita. Haleluya. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah akan melimpah dan menyertai saudara dan saya mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali untuk menjemput saudara dan saya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus